Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau nanya, ini kondisi tanah pasir-pasir gini, sawit nih kurang rawatan. Saya mau nanya, ini buat perawatan bagusnya diapain dulu? Sekarang baru aplikasi Dolomit 2 kilo per batang. Nih keadaan kondisi gini semua. Bibit terdeteksi bibit abal-abal, Mas. Gimana pendapatnya, harus diapain? Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas yang sudah memberikan videonya dan pengen berondol berpendapat tentang lahan yang ada, yang lama mungkin tidak terawat dan bibitnya abal-abal, hanya berpasir. Langkahnya gimana sih Pak Pendi supaya saya itu tidak rugi pastinya? Jadi begini Mas, ketika kita ngomong abal-abal, maka yang namanya abal-abal adalah bibit yang asal-usulnya nggak jelas. Ketika bibit ini asal-usulnya nggak jelas dan masih juga tanamannya masih kecil, maka belum telat untuk mengganti sebagian, Mas. Kalau saya nanti ngomong kalau harus bersertifikat dan sebagainya, mungkin nggak fair juga. Walaupun itu ya sebenarnya harus bersertifikat yang 100% tenera. Tapi bagaimana memperbaiki yang sudah terjadi seperti ini, di mana bibitnya adalah bibit abal-abal yang yang sudah kepalang tanggung, sudah ditanam, kemudian bagaimana memperbaiki. Kalau saya punya lahan itu, maka yang pertama adalah saya akan sensus karena bibit abal-abal salah satu kelemahannya biasanya akan memiliki persentase cengkeh yang cukup banyak. Persen cengkeh yang cukup banyak di usia yang di video yang Mas kirim itu biasanya sudah terdeteksi, Mas. Sudah terdeteksi yang mana yang cengkeh keluar cengkeh itu segera ganti saja, potong saja, ganti saja. Karena yang namanya cengkeh bin landa ini adalah bawaan genetik yang tidak mungkin bisa sembuh, Mas. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang 100% jantan, Pak Pendi tapi jantan. Jadi kalau memang jantan terus jantan terus mengeluarkan jantan terus, karena bibitnya masih kecil, maka ganti saja nggak apa-apa. Sisip potong ganti, itu akan jauh lebih baik. Kemudian kemungkinan di selanjutnya adalah yang diganti adalah yang afkir. Masih harus bisa memahami yang namanya afkir adalah bibit-bibit yang kemungkinan berproduksi rendah. Salah satunya adalah ketika masih melihat pohon itu ada yang aneh. Apakah dia erected alias tegak, ataupun misalnya dia banyak, ataupun kerdil, ataupun dia mungkin twisted, ataupun yang lainnya. Yang penting dia afkir, ganti saja. Ini yang pertama. Untuk mencukupi populasi per hektarnya itu berapa, jangan sampai nanti kosong. Itu, dan produktivitas tanaman kelapa sawit akan terjaga dengan populasi yang produktif. Jangan sampai kita membuat punya kebun yang istilahnya tidak produktif. Jadi sudah dikeluarkan biaya banyak, tapi kalau tidak produktif ya akan menjadi masalah. Yang pertama pasti gitu, sensus dulu, yang kira-kira perlu ganti saja. Karena yang namanya random genetik pada bibit abal-abal harus segera diganti, Mas. Harus segera diganti. Kalau tidak diganti, ya selamanya akan abal-abal, artinya genetik yang terbawa mungkin tidak produktif. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, pola pemupukannya mungkin akan sedikit mundur, Mas. Kalau masih tak kirimi tabel pemupukan, mungkin pemupukannya harusnya mundur. Karena bahwa fisik ini tidak sesuai dengan umurnya. Kalau misalnya umurnya 2 tahun lebih dengan kondisi yang seperti ini, maka mungkin bisa diundurkan setengah tahun ataupun setahun malahan, nggak masalah. Kalau saya punya ladang ini tak akan saya undurkan. Undurkan artinya bahwa dosisnya akan kita kurangi dulu sebelum kita melakukan pemupukan kimia, karena inilah hanya berpasir. Alangkah baiknya kalau seandainya dilakukan pemupukan organik dulu. Kembali lagi beberapa kali, mungkin sudah puluhan kali The Brondol sampaikan, yang namanya lahan berpasir adalah lahan ataupun material tanah yang tidak memiliki kemampuan untuk menahan air dan tidak mampu menjerap unsur hara
yang diberikan melalui pemupukan kita. Artinya kalau misalnya toh ini berpasir, dipupuk urea, ya tetap akan banyak yang hilang. Karena apa? Bahwa urea ketika dia bereaksi dengan air, kemudian nanti akan terpotong-potong menjadi ion yang nanti akan diserap tanaman kelapa sawit. Pasir tidak mampu memegangnya, Mas. Cenderung akan hilang ke bawah ataupun menguap dan sebagainya. Sehingga lebih baik adalah diberikan pupuk organik, apakah dia kohe, kotoran hewan, baik sapi, kambing, ayam, atau misalnya ada janjangan kosong akan jauh lebih bagus. Yang bisa menahan air dan bisa menyerap unsur hara dari pemupukan yang kita berikan. Langkah Masnya udah dikasih 2 kg dolomit, udah langkah yang tepat. Tapi jangan lupa, kalau misalnya diberikan pupuk kimia, urea, fosfat, KCl, misalnya kemudian KCl ataupun mikro, biasanya responnya akan rendah. Responnya rendah karena bahwa dia hanya berpasir. Apalagi kalau pasirnya fraksi pasirnya terlalu besar, juga dia akan berpengaruh. Kalau seandainya pupuk organiknya susah, maka salah satu cara yang tepat adalah bagaimana membagi pupuk dengan jumlah yang lebih banyak, Mas. Misalnya kalau NPK biasanya 1 tahun bisa misalnya 6 kilo, yang biasanya dibagi 3, maka masih mungkin bagi 6 saja. Karena untuk mengurangi faktor kehilangan dari pemupukan pada lahan berpasir. Jadi kalau misalnya sahabat The Brondol punya lahan berpasir, pemupukannya relatif lebih sering saja. Walaupun jumlahnya tetap 6 kilo yang dibagi 3 berarti 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Alangkah baiknya kalau sekilo tapi dibagi 6, Mas. Karena untuk mengurangi faktor kehilangan yang mungkin terjadi akibat lahan pasiran yang tidak mampu memegang air dan tidak mampu memegang unsur hara. Nah, setelah disensus, kemudian dilakukan pemupukan, ada yang miss di dalam lahan Masnya. Sekali lagi sahabat The Brondol, kalau kita punya lahan, jangan sampai kita berpikiran bahwa lahan terbaik adalah lahan yang sangat seperti kayak padang pasir, bukan. Maka yang disemprot itu hanya piringan, pasar pikul, pasar tengahnya saja dan TPH-nya. Apalagi ini belum sampai ke mungkin belum sampai ke panen, lebih bagus pelihara. Apalagi ini pasiran, kalau gulma lunak yang tidak berbunga dibiarkan saja, dikendalikan saja selama dia tidak mengganggu aktivitas, gak usah disemprot. Karena gulma ini akan membantu menjaga kelembaban yang ada. Kalau seandainya ini disemprot total, total habis, semprot habis. Nanti jumlah air yang tertahan itu akan sangat rendah, Mas. Akan rendah. Bahkan beberapa perusahaan sekarang udah menanam pakisan di lahan berpasir, tujuan dasarnya adalah menambah kelembaban itu sendiri. Sehingga ini juga menjadi miss kalau menurut saya. Tapi kalau anak kayu, lalang dan sebagainya, hilangkan saja, Mas, itu. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting kalau dilihat dari video ini adalah pemupukan harus dijadwalkan kembali lagi. Karena memang batangnya kecil, tapi ini masih bisa diperbaiki, Mas. Masih bisa diperbaiki karena terlihat agak tegak, kecil, dan ini mungkin pelepannya keras. Dan yang masih harus catat adalah pada tanaman segini jangan ditunas dulu, Mas. Jangan dipruning dulu. Biarkan yang 100% kering pruning. Tapi kalau yang lain jangan. Untuk menjaga jumlah energi yang nanti menjadi hasil fotosintesis yang akan menyerap air dan unsur hara, energinya juga dari pelepah itu sendiri. Sehingga ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Dan satu lagi catatannya, Mas, masalah tadi yang masalah bibit afkir, ini mungkin masih kalau pemula masih harus banyak belajar tentang bibit-bibit afkir, apakah dia tegak. Kuncinya, Mas, adalah melihat bibit di lapangan itu adalah masih harus tahu dulu yang normal seperti apa. Kalau dilihat normal, ya udah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tegak itu kemudian apalagi yang belang-belang daunnya juga, kalau misalnya diganti saja. Lah, gantinya cari yang sejenis yang bersertifikat, yang relatif panjang pelepahnya, yang pilih yang sedang saja. Sedang saja itu misalnya kayak yang panjangnya 5 meteran, misalnya yang rekomendasinya 143, Mas. Karena kita nggak tahu abal-abalnya tuh panjang pelepahnya berapa, kita nggak tahu gitu.
misalnya mau disisip pakai Sokvin Lame ataupun Depesain 112 Kalabar ataupun Ekona ataupun yang Simalungun PPKS itu ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu Mas penjelasannya. Semoga lahan kelapa sawit yang ini yang masih miliki segera membaik. Karena ketika kita ngobrolin masalah berpasir tidak akan ada matinya. Lama-lama akan mengering bawahnya karena berpasir sekali lagi memiliki kelemahan tidak mampu menyerap menyerap air dalam jumlah yang banyak. Dia hanya lolos semuanya ke bawah dan tidak mampu menyerap unsur hara yang diperhatikan melalui pemupukan. Yang terjadi biasanya pelepah kering akan semakin banyak karena bahwa tanaman kelapa sawit dalam kondisi dehidrasi alias bahwa ketika dia butuh air, airnya tidak tersedia sehingga terjadi pengeringan pelepah bawah yang kadang-kadang sangat banyak sekali yang dikira kekurangan pupuk padahal sebenarnya adalah kekurangan air. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya dan mendekap kita dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.